Halo cuy, balik lagi di channel paling rebah tapi informatif, Rebahaners. Hari ini kita bahas film yang manis, lucu, penuh imajinasi, tapi juga nyentuh hati kayak mantan ngajak balikan tapi udah nikah. Lucu sekali, air mataku sampai keluar. Inilah dia, If 2024, film yang ngajarin kita jangan pernah buang temenmu, bahkan yang cuma hidup di imajinasi. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan bernama Bea. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan harmonis dan penuh kesenangan. Hingga pada suatu hari, ibu Bea jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun beberapa bulan berlalu sakit ibunya semakin parah, dan sang ayah memutuskan untuk menitipkan Bea kepada neneknya. Karena dia tidak ingin melihat Bea terpuruk dalam kesedihan, mengingat sakit ibu yang semakin parah. Tapi sayangnya sang ibu tidak bisa lagi bertahan, dan Bea harus hidup tanpa seorang ibu. Singkat cerita, Bea kini sudah beranjak dewasa. Dia dan neneknya berkunjung ke rumahnya yang dulu, yang membuat Bea teringat masa kecilnya bersama ayah dan ibu. Sore harinya mereka menjenguk ayahnya di rumah sakit, yang sedang dirawat dan akan melakukan operasi jantung. Asli, ini anak kuat banget cuy. Sampainya di sana, ayahnya tidak ada di kamar itu. Tapi tidak lama kemudian ia datang bersama seorang suster. Meskipun begitu, ayah terlihat begitu ceria dan menggunakan infus miliknya yang didandani seperti boneka demi menghibur Bea. Dia meminta suster untuk meninggalkannya berdua bersama Bea. Bea dan ayahnya saling bertegur sapa karena sudah lama tidak berjumpa. Mereka bercerita tentang hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan Bea mengungkapkan hidup tidak sepenuhnya selalu bahagia. Ayahnya memberikan saran agar Bea tetap berpikir positif dan tidak menyerah kepada kehidupan. Malamnya, Bea melihat-lihat lemari dan melihat kenangan bersama ibunya waktu dulu. Di sana dia menemukan handcam peninggalan sang ibu, dan karena ingin melihatnya, Bea memutuskan untuk membeli alat chargernya ke toko sekitar. Pulangnya di depan gedung apartemen, dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya, dan orang itu masuk ke dalam apartemen yang sama. Kemudian dia berlari mengikuti orang itu, dan ternyata orang itu tinggal di lantai atas. Dengan penuh rasa penasaran, Bea berusaha untuk melihat dan mengintip orang itu dari lubang kunci. Namun, begitu terkejutnya Bea, yang juga menemukan ada seorang pria juga sedang mengintip dari lubang kunci itu. Sehingga membuat dia berteriak, membuat seorang nenek keluar dari kamar miliknya dan menegur Bea. Keesokan harinya, Bea pergi mengunjungi ayahnya dan membawa sebuket bunga. Di perjalanan ada seorang bocil yang memanggilnya. Bea dan bocil itu berkenalan dan ternyata namanya adalah Benjamin. Mereka sempat bercerita bagaimana Benjamin bisa masuk ke rumah sakit. Setelah itu, Bea berjalan kembali ke kamar rawat ayahnya. Sesampainya, dia tidak menemukan keberadaan ayahnya dan hanya melihat secarik surat yang ada di atas bantal, tapi dia tahu kalau ayahnya sedang bersembunyi. Bea berhasil menemukan ayahnya dan memberikan sebuket bunga itu kepadanya. Singkat cerita, malam pun gelap. Pas lagi ngeliat isi handcam, sepertinya orang misterius itu mulai mengganggunya. Waktu Bea memeriksa ke depan pintu apartemennya, orang itu udah pergi. Dan ternyata orang misterius itu pergi bersama seorang pria lain. Karena penasaran, Bea mengikuti kedua orang tersebut. Ternyata mereka pergi ke sebuah rumah dan kemudian berpencar. Seorang pria itu menyelinap masuk ke dalam kamar anak-anak lewat jendela.
Setelah berhasil masuk, ternyata pria itu bernama Calvin. Dia berusaha berjalan dengan hati-hati supaya si anak tidak bangun. Usut punya usut dia ke sana karena ingin bertemu dengan imaginary friends yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Ia membujuk imaginary friends itu yang ternyata bernama Blue dan mengajaknya agar ikut pulang. Awalnya Blue menolak karena anak yang saat ini bersamanya sudah dirasa cocok sebagai teman baginya. Di tengah pembicaraan terpotong karena Blue ingin bersin dan gak bisa lagi menahannya. Dan semua kejadian itu dilihat oleh Bea dari luar rumah. Dia juga melihat sosok Blue yang besar, membuatnya merasa takut. Ditambah lagi, dia bertemu dengan sosok misterius yang selama ini mengganggunya. Dan karena kaget, Bea akhirnya terjatuh pingsan. Bea terbangun di sebuah kamar yang cukup nyaman dan dia mendengar sebuah lagu dari gramafon dan melihat meja kerja yang cukup berantakan dengan banyak foto. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan datangnya Blue. Blue memperkenalkan dirinya kepada Bea. Sosok misterius itu juga ternyata ada di sana dan rupanya dia bernama Blossom. Sayang percakapan terhentikan karena Calvin tidak ingin ada keributan, karena dia tidak ingin membangunkan nenek yang ada di sana, dan meminta Bea untuk segera pulang. Namun, Blue menahannya dan berkata kalau Bea hanyalah seorang anak kecil. Mendengar itu, Bea merasa sedikit kesal dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Keesokan harinya seperti biasa, Bea menjenguk ayahnya dengan membawa sebuket bunga. Dia sempat melewati kamar inap Benjamin, tapi gak ada siapa-siapa. Dia berinisiatif memberikan setangkai bunga untuk Benjamin. Setelahnya, dia bergegas kembali menuju kamar rawat ayahnya. Kemudian ia berencana untuk pergi mencari makan. Di tengah perjalanan Bea gak sengaja ketemu sama Blue. Blue berusaha untuk mengikuti Bea dan berusaha agar tidak ketahuan sama Bea. Namun akhirnya dia ketahuan juga sama Bea. Mereka sempat berdebat cukup hebat, tapi dengan percakapan yang pelan, karena Bea gak ingin ada orang yang mengira dia orang gila yang berbicara sendiri. Bea tahu kalau Blue ini imaginary friends yang hanya bisa dilihat oleh anak-anak kecil, terkecuali Calvin. Hingga perdebatan mereka dilihat sama Benjamin, dan anehnya nggak bisa melihat Blue. Padahal notabene-nya dia masih anak-anak. Hingga membuat Bea pergi bersama dengan Blue ke rumah Calvin untuk meminta penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi. Di sana Calvin menjelaskan bahwa keberadaan imaginary friends atau if yang sudah berada di ambang kehancuran. Sebab zaman sekarang anak-anak sudah hampir melupakan if. Hal itu membuat Bea tergerak hatinya dan berinisiatif untuk membantu para imaginary friends menemukan anak yang memang membutuhkan keberadaan mereka. Tapi Calvin menyangkal dan khawatir. Dia bilang bukan cuma Blue dan Blossom aja, tapi ada begitu banyak if. Dan itu tercatat di buku catatan milik Calvin yang sempat Bea lihat. Singkatnya, Calvin setuju nih cuy, menerima bantuan Bea untuk menolong para if. Setelah itu, Calvin membawa Bea ke tempat yang membuat Bea bernostalgia, yaitu sebuah taman hiburan. Di sana kemudian Calvin membawa Bea ke tempat di mana para if berada, yang ternyata ada di dalam sebuah wahana yang udah terbengkalai. Namun di dalamnya mirip sekali sama fasilitas hotel bintang 5 dan memiliki warna yang cerah. Sambil berjalan, Bea penasaran dengan setiap ruangan yang ada di sana. Bea bisa melihat berbagai macam if dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang seperti kucing, bunga, dan semacamnya. Tidak lama mereka sampai di sebuah ruangan yang bernuansa cukup indah. Di sana mereka bertemu dengan if berbentuk boneka beruang bernama Louis. Calvin mengatakan kepada Louis bahwa Bea ingin membantu para if
untuk menemukan anak-anak yang membutuhkan para Eve. Hal itu membuat Louis merasa senang, dan kemudian ia bercerita tentang Calvin. Berbeda dengan Bea yang udah merasa senang mendengarnya, Calvin malah terlihat terburu-buru pengen kabur. Berikutnya Louis menceritakan tentang tempat ini, di mana ini adalah tempat para Eve tinggal, dan merupakan sebuah tempat yang akan berubah sesuai dengan keinginan dan imajinasi yang tinggi. Dan Bea langsung mencobanya. Semua imajinasi yang Bea ciptakan membuat Calvin terus berlari dan kabur. What happened? Sayangnya dia selalu gagal, hingga Calvin harus terjebak di sebuah panggung acara. Bukan cuma dia, tapi semua Eve juga. Bea dan semua Eve ikut bersenang-senang bersama dan bernyanyi penuh ceria. Sorenya mereka kembali pulang. Keesokan harinya dengan senang, Bea kembali ke rumah sakit dengan membawa buku catatan Calvin dan 2 buket bunga. Bea memberikan 1 untuk Benjamin. Kemudian dia juga menawarkan Eve kepada Benjamin, dan bocil itu setuju. Bea bersama Calvin bergegas pergi ke tempat para Eve dan melakukan interview, dan mulai menginterviewi Eve satu persatu. My name is Third son of Steven. Nothing to be nervous about. She's so sweet. My little girl's name was Tabitha. Philadelphia, DeKalb, Illinois. Save your comments, please. Mostly Radio Shack. It's not funny. Sehabis itu, Calvin dan Bea kembali ke rumah sakit dengan membawa beberapa Eve yang dirasa cocok untuk Benjamin. Waktu mereka menampilkan para Eve satu persatu, sayangnya nggak ada satupun Eve yang bisa dilihat oleh Benjamin. Ask him again. No. All right, that's it. I got. Any more? Hal itu membuat Bea merasa frustasi dan memutuskan untuk duduk di tepi taman hiburan yang udah tutup. Bea curhat sama Louis, kenapa anak-anak gak bisa melihat para Eve, dan dia mengatakan kenapa ketika tumbuh dewasa, para Eve harus terlupakan. Louis menjawab semua persoalan itu dengan tenang, dan dia memberikan saran. Ketika hal itu terjadi, maka Bea hanya perlu menutup matanya dan biarkan imajinasi yang mengingatkannya. Kemudian keajaiban terjadi membuat taman hiburan itu menjadi sangat ramai. Para Eve juga ada di sana dan meramaikan suasana. Hal ini membuat Bea mengerti maksud dari perkataan Louis. Di sisi lain, ayah Bea kini sedang melihat rekaman kebersamaan dengan keluarga kecilnya, membuatnya merasa sedih dan berencana untuk menyusul istrinya. Sementara itu, Bea dan neneknya sedang menikmati makan malam sambil bercerita. Dia penasaran dengan impian sang nenek. Nenek menceritakan bahwa impiannya adalah ingin menjadi seorang penari balet. Nenek juga menunjukkan fotonya ketika akan tampil di sebuah acara teater. Bea menyadari dan menemukan Eve di foto itu, dan ternyata itu adalah Blossom. Tanpa pikir panjang, Bea pergi menemui Blossom dan mengajaknya ke kamar Bea. Dia berinisiatif agar nenek ingat tentang Blossom di masa lalunya melalui sebuah musik dan tarian balet. Rencana itu kemudian berhasil nih cuy, dan membuat Blossom kembali kepada sang nenek. Singkat cerita, keesokan harinya, Bea kedatangan Eve mata-mata. Eve itu kemudian memberikan berkas tentang kepemilikan dari Blue. Yap, Bea berniat pengen membuat Blue kembali diingat oleh pemiliknya. Meskipun orang itu kini sudah dewasa, sama halnya dengan neneknya Bea. Singkat cerita lagi, kayak hubungan yang udah berlalu. Bea, Calvin, dan Blue bergegas mencari keberadaan pria pemilik Blue. Dan mereka menemukan kalau
pria itu sedang berada di sebuah kafe. Pria itu kelihatan sangat buru-buru sambil membawa berkas kantornya. Momen ini menjadi kesempatan oleh Bea supaya Blue bisa berinteraksi dengan pria itu. Sialnya, rencana pertama mereka gagal karena Blue yang gak kuat nahan bersin dan membuat pria itu kabur. Melihat itu, Calvin menjadi putus asa. Tapi gak sama Bea nih cuy, yang masih terus mengejar pria itu dan dia punya ide. Hingga kemudian Bea datang ke kantor tempat pria itu bekerja, yang saat itu tengah akan presentasi. Sembari menunggu pria itu dipanggil, Bea berusaha mencari cara agar pria itu kembali mengingat tentang Blue. Nah, singkatnya, Bea dan Blue berusaha mengingatkan pria itu tentang masa lalunya lewat sebuah makanan yang sangat nostalgia bagi sang pria. Awalnya mereka sempat gagal, sebab itu pria keburu dipanggil. Tapi akhirnya berhasil karena pria itu sempat gugup dan Blue berhasil meyakinkannya. Hey, everyone. Setelahnya mereka kembali ke tempat para Eve. Semua menyambut dan merayakan keberhasilan mereka. Bea merasa senang karena berhasil menolong Eve bersama Calvin. Malam harinya Bea pulang sama Calvin ke rumahnya. Setibanya di rumah, bentar cuy, engap jir. Oke, lanjut. Setibanya di rumah dia, dikagetkan dengan kabar buruk soal ayahnya dari sang nenek. Mendengar itu, Bea langsung berlari menuju ke kamar Calvin. Di sana, ia merasa sangat sedih dan mengatakan kalau dia belum sanggup mengucapkan selamat tinggal kepada sang ayah. Di situ Calvin memberikan saran yang akhirnya membuat Bea dan neneknya OTW ke rumah sakit. Eve udah pada menunggu Bea dan memberikan support agar Bea bisa menjadi anak yang kuat. Kemudian, dengan cepat dia berlari menuju kamar rawat ayahnya dan meminta suster untuk meninggalkannya berdua dengan ayah. Dengan duduk dan memegang tangan sang ayah, dia mengatakan keluh keasah ulang-ulang. Kerja bagus. Dia mengatakan keluh kesahnya yang selama ini dia pendam, dan itu merupakan saran dari Calvin agar menceritakannya kepada ayah. Setelah bercerita sambil nangis-nangis, ayah akhirnya sadar dan mengerti akan kegelisahan sang anak semata wayangnya. Ayah kemudian berniat untuk tetap berada di sisi Bea. Setelah selesai, Bea keluar dan memeluk nenek dan menyadari kalau para Eve sudah gak kelihatan lagi di sana. Esoknya Bea pergi menemui Calvin di kamar apartemennya untuk memberikan kue kepadanya. Namun Calvin tidak membuka pintu, sekalipun Bea udah mengetuknya dengan keras. Hal itu membuat seorang nenek-nenek bangun dan berkata kalau kamar itu adalah kamar kosong. Bukan hanya itu, nenek juga membukakan pintu kamar tersebut supaya Bea bisa percaya kalau kamarnya beneran kosong, kayak isi saldo dana. Ternyata emang bener kamarnya kosong dan udah lama gak ada yang nempati. Bea sangat kaget dan gak percaya melihat itu. Beberapa hari kemudian, Bea dan ayahnya berencana untuk pindah dari tempat itu. Waktu lagi menyusun barang ke mobil, sebuah kotak terjatuh dan ternyata berisi barang-barang masa kecilnya. Dan Bea menemukan gambar mereka bertiga bersama Calvin. Ternyata Calvin adalah imaginary friends-nya Bea cuy. Wow, amazing. Lanjut. Sadar akan hal itu kemudian, dia bergegas pergi ke kamar Calvin sambil membawa foto itu. Meski dia gak bisa melihatnya, tapi dia teringat perkataan Louis, pejamkan matamu dan biarkan Eve yang mengingatkannya. Dan boom, itu berhasil. Bea bertemu kembali dengan Calvin dan teman-teman Eve lainnya.
Bea kemudian mengucapkan sampai jumpa kepada mereka. Di akhir cerita, Bea dan ayahnya pergi dari rumah lamanya dan membiarkan neneknya yang menempati rumah tersebut. Sekaligus, kini nenek bisa berkomunikasi dengan if lamanya, yaitu Blossom, dan film pun berakhir. Jadi cuy, if ngajarin kita satu hal. Imajinasi itu nggak pernah mati. Dia cuma nunggu kita ingat. Buat lo yang ngerasa dewasa itu bikin lupa caranya bahagia, coba tengok ke dalam diri. Mungkin ada IF yang masih nunggu lo say hi lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita semua pernah punya teman imajinasi.